Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti yang Ibu ajarkan ya. Tangan ke atas, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, saudari Mary Sabila Faki hadir anak? Hadirah, alhamdulillah hadir. Yang kedua, Muhammad Fatah hadir nak? Hadir, pintar. Ketiga, Mbak Salsabila hadir anak? Hadir, masya Allah, bersemangat sekali. Keempat, Mufti hadir? Hadir, alhamdulillah. Oke, setelah Ibu absen, Ibu akan bertanya kepada kalian, kemarin kita belajar tentang apa nak? Belajar tentang apa? Betul, kita belajar tentang Asmaul Husna. Ada berapa sih Asmaul Husna itu? Ada 99. Contohnya apa saja salah satunya nak? Betul, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Pintar sekali. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah. Pembelajaran pada pagi hari ini bertujuan untuk kita supaya dapat mengetahui apa saja kitab-kitab Allah dan kepada siapa saja kitab-kitab Allah diturunkan. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga sesuai di dalam surat An-Nisa ayat 136. Sesuai di dalam surat An-Nisa, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya mempercayai dan mengamalkan sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada para rasul melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan pedoman atau petunjuk hidup agar manusia selamat dan sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Betul. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama yakni kitab Taurat. Diturunkan kepada siapa nak? Kepada Nabi Musa. Kitab Taurat berbahasa Ibrani diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi di Israel dan Mesir. Ada 10 ajaran perintah kitab Taurat, yakni yang pertama menghormati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Yang kedua, menyebut nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, mensucikan hari Sabtu. Yang keempat apa nak? Menghormati ibu dan bapak. Kelima, dilarang membunuh. Selanjutnya, dilarang berbuat zina. Selanjutnya, tidak mendekati perbuatan zina, tidak mencuri, tidak berdusta,
dan tidak mengambil hak milik orang lain. Selanjutnya yang kedua yakni kitab apa? Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa, Nak? Diturunkan kepada Nabi Daud. Disebut Mazmur yang artinya nyanyian, yang diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Selanjutnya, kitab Zabur ini berisikan 150 nyanyian yang mengungkapkan kisah Nabi Daud alaihissalam. Kisah tersebut meliputi apa saja? Permohonan ampun atas dosanya, kemudian sukacita, kemenangannya atas musuh, dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada kitab apa? Kitab Injil, betul. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Di mana, Nak? Diturunkan pada abad 1 Masehi di Yerusalem. Kitab Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Adapun isi pokok kitab Injil yakni yang pertama, perintah kembali pada tauhid yang murni. Selanjutnya apa? Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya apa, Nak? Pembenaran terhadap kitab-kitab Allah yang diwahyukan sebelumnya. Selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Oke, untuk pelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Mary. Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu Al-Quran turun berangsur-angsur dalam kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama itu Al-Quran difirmankan Allah kepada Muhammad sebanyak 30 juz atau 114 surat atau sekitar 666 ayat. Al-Quran turun di 2 tempat, yaitu di Mekah yang kemudian ayat ini disebut Makkiyah dan Madinah disebut ayat Madaniyah.